Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rencana Xiao Li. Karena luka Xiao Li, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk kembali ke Akademi Dalam. Sebagai gantinya, dia tinggal di Akademi Luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, luka Xiao Li tidak hanya pulih dengan cepat di bawah banyak pil obat mahal Xiao Yan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Xiao Yan secara alami menyelidiki kekuatan Xiao Li saat ini selama periode pemulihan. Dia saat ini berada di puncak kelas Doushi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja, melompat menjadi Dadoushi. Xiao Yan merenungkan sedikit tentang ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes core quenching body milk selama penyembuhan Xiao Li. Meminjam energi yang sangat besar ini, Xiao Li akhirnya berhasil menembus penghalang Doushi sesuai keinginannya dan mengambil langkah pertama untuk menjadi Dadoushi. Meskipun luka Xiao Li telah benar-benar sembuh dan kekuatannya meningkat pesat, seluruh auranya tidak diragukan lagi menjadi lebih gelap dan lebih keras dari sebelumnya setelah mengalami perubahan besar. Ia masih sedikit lebih baik saat berhadapan dengan kerabatnya seperti Xiao Yan. Namun, ketika dia berbicara dengan orang luar, kilatan dingin yang tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain merasa sedang duduk di atas jarum. Xiao Yan tidak punya solusi lain sehubungan dengan ini. Tidak mungkin untuk tidak berubah sedikit setelah mengalami bencana yang begitu besar. Masalah yang saat ini perlu dia pikirkan adalah bagaimana mengatur saudara keduanya, Xiao Li, untuk tinggal. Akademi Jianan ini adalah akademi terkenal di benua ini. Seseorang dengan latar belakang yang dipertanyakan tidak dapat terus tinggal di dalamnya. Jika dia tidak meminjam status Hujia dan Wu Hao selama periode waktu ini, kemungkinan akan ada anggota unit penegakan hukum akademi yang datang untuk mengusir Xiao Li. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk memperkenalkan Xiao Li ke Akademi Jianan. Bagaimanapun, bakat pelatihan yang terakhir cukup bagus. Namun, setelah mengalami perubahan ini, aura gelap dan dingin Xiao Li tidak cocok tinggal lama di akademi dengan suasananya yang tenang. Selain itu, dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia bukan siswa yang patuh di akademi. Sama seperti Xiao Yan mengalami sedikit sakit kepala, Xiao Li memimpin untuk mencarinya. Keputusan yang diucapkan Xiao Li menyebabkan Xiao Yan tercengang. Saya ingin pergi ke wilayah sudut hitam. Xiao Li menjilat mulutnya di dalam ruangan saat dia melihat cara Xiao Yan yang tertegun. Senyuman terlihat di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangat cocok untuk saya. Ketika saya berada di Kekaisaran Majia di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan. Di sisi lain, tidak ada aturan dalam wilayah sudut hitam itu. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan cara apapun, termasuk yang tidak bermoral untuk membangun sesuatu di sana. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat tanpa aturan, itu juga sangat kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki kesempatan besar untuk bertahan hidup lama. Xiao Yan, yang secara pribadi mengalami kekacauan itu secara alami tidak terlalu mau membiarkan Xiao Li pergi ke tempat semacam itu. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membujuk yang terakhir. Bersantai. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, saya dianggap sebagai seseorang dari kelas Dadoushi sekarang. Lagi pula, di tempat seperti itu, tidak seakan-akan seseorang harus menggunakan kekerasan untuk segala hal. Xiao Li melambaikan tangannya. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, dia hanya bisa tanpa daya mengeluarkan dua gulungan, di mana cahaya terang berwarna perak berkedip dari saku dadanya. Dia berkata, ini adalah satu set metode Ki afinitas petir dan teknik Dou. Levelnya cukup untuk mencapai kelas Xuan Tengah. Apalagi,
Jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika seseorang menggunakan metode Qi kelas Yuan tinggi dan teknik Dou, kekuatan serangan akan mengalami kesulitan untuk mencocokkannya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan suara tertegun. Metode Qi kelas ini tidak hanya dari afinitas petir langka tetapi sebenarnya satu set. Harga ini adalah sesuatu yang bahkan metode Xuan Qi tinggi biasa akan kesulitan mencocokkan. Hehe, ini diberikan oleh gadis itu Sun Er. Xiao Li tertawa, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih sepenuhnya patuh dan penurut terhadapmu. Anda lebih baik tidak mengecewakannya. Dia mungkin telah dibesarkan di klan Xiao sejak dia masih muda, tapi dia bukan anggota klan Xiao. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia baru tahu. Siapa lagi selain gadis Sun Er yang bisa begitu saja mengeluarkan metode Qi yang begitu berharga? Xiao Yan juga secara otomatis mengabaikan beberapa kata terakhir Xiao Li. Saat ini dia tidak punya waktu dan kualifikasi untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu sedikit pun khawatir. Dengan afinitas kilat saya Dou Qi dan menambahkan metode Qi dan teknik Dou ini, bahkan bintang 4 atau 5 biasa Dou Shi tidak dapat berbuat apa-apa untuk saya. Xiao Li tersenyum. Namun, senyumnya menyembunyikan sedikit haus darah. Lagi pula, kami berdua sekarang sedang melakukan pembalasan. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati semudah ini. Xiao Yan mengamati mata Xiao Li. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan. Dia sangat memahami Xiao Li. Selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh yang terakhir, akan sulit bahkan bagi 9 sapi jantan untuk menariknya kembali. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan gulungan hitam gelap yang aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia menyerahkannya pada Xiao Li dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan teknik Flying Dou. Ini dinamai Lightning Bat Sky Wings. Setelah Anda melatihnya, Anda akan memiliki kemampuan terbang seperti Dou Wang yang kuat. Namun, itu sangat menguras Dou Qi Anda. Selain itu, kecuali jika ini adalah waktu yang genting di mana Anda harus melarikan diri, akan lebih baik bagi saudara kedua untuk tidak dengan mudah memajangnya. Asal mula benda ini teduh. Jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Sayap langit kelelawar petir, ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan dari membunuh pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, saat itu. Itu pernah muncul di rumah lelang dan banyak orang tahu bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah telah membelinya. Sekarang orang itu telah meninggal, kemungkinan orang-orang dari Sekte Darah akan mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Li jika barang kotor semacam ini diidentifikasi ada di tangan Xiao Li. Demi keselamatan Xiao Li di wilayah sudut hitam, Xiao Yan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati terhadap Sekte Darah. Hehe, ini benar-benar hal yang bagus. Wajah Xiao Li dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menerima gulungan hitam gelap itu. Dia sama sekali tidak sopan saat memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada Vulturos gelap, tenang, aku akan memperhatikan Bloodsect itu. Saya juga telah mendengar tentang mereka ketika saya melewati wilayah sudut hitam. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Aku akan memperbaiki beberapa pil obat untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum segera ragu-ragu sedikit saat dia berbicara. Baiklah. Xiao Li juga mengerti dengan jelas bahwa Xiao Yan mengkhawatirkan dia mencari nafkah di daerah sudut hitam. Karena itu,
kemungkinan Xiao Yan tidak mau membiarkannya pergi. Karenanya, Xiao Li tidak menolak Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia memberikan senyum pahit saat dia menepuk bahu Xiao Li. Segera, dia berbalik dan berjalan ke ruangan yang sunyi untuk mulai memurnikan pil obat. Untuk memberikan Xiao Li perlindungan terbaik, Xiao Yan secara alami perlu mempersiapkan pil kekuatan naga yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan naga ini rumit, Xiao Yan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang telah dikirim oleh penatua Liu kepadanya. Karena peluang Xiao Yan untuk berhasil dalam menyempurnakan pil kekuatan naga tidak dianggap terlalu tinggi, dia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster Alkemis, membantu, Xiao Yan secara alami mendapatkan keuntungan yang melimpah. Ketiga set bahan obat semuanya berhasil diaglomerasi menjadi bentuk pil dan akhirnya berubah menjadi pil tanpa kecuali di bawah nyala api putih yang tebal. Yao Lao tidak segera berhenti setelah membantu Xiao Yan memperbaiki pil kekuatan naga. Dia jelas tahu betapa Xiao Yan menghargai Xiao Li. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Li di daerah sudut hitam, orang ini mungkin akan menjadi gila pada saat itu. Oleh karena itu, Yao Lao tidak beristirahat saat dia mengaktifkan apinya setelah menyimpan pil kekuatan naga ke dalam botol batu giok. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyaring berbagai macam pil obat yang termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Pil obat ini memiliki berbagai efek obat yang unik. Meskipun itu bukan pil obat biasa, mereka dapat memperoleh efek tak terduga selama waktu-waktu tertentu. Hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan usaha dalam penyempurnaannya. Dia hanya bisa bersumpah dalam hati bahwa dia akan menggabungkan api surgawi secepat mungkin dan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa guru. Pada hari kedua, Xiao Yan memberikan semua pil obat yang telah disempurnakan untuk Xiao Li dengan pengecualian pil kekuatan naga yang dibutuhkan penatua Liu. Selain itu, dia juga memberi Xiao Li cincin penyimpanan hitam pekat di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok api pendingin tulang yang telah dibungkus Yao Lao dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang bisa melepaskannya pada saat kritis, itu akan mencapai efek melukai musuh. Namun, metode penyimpanan semacam ini hanya dapat digunakan sekali. Selain itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa Xiao Li selain Lightning Bat Sky Wings. Xiao Li menatap ekspresi khawatir Xiao Yan saat dia menerima semua hal dari yang terakhir. Perasaan hangat muncul di matanya, yang biasanya dipenuhi dengan ketegasan gelap. Dia menepuk punggung Xiao Yan dengan berat dan tersenyum sambil berkata, "Xiao Yanzi, kamu bisa santai. Saudara kedua kamu tidak akan kalah dari salah satu bajingan di daerah sudut hitam ketika menjadi kejam. Di antara kita, 3 bersaudara, kita tidak bisa begitu saja mengandalkanmu untuk segalanya, kan?" Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, hati-hati. Anda bisa datang dan menemukan saya di Akademi Jianan jika Anda memiliki masalah. Selain itu, jika Anda bertemu dengan unit penegakan hukum dari Akademi Jianan, Anda dapat memberitahu mereka nama Wu Hao. Yakinlah, saya sesekali akan mengirim seseorang untuk memberi Anda surat dan mengizinkan Anda mengetahui keberadaan saya." Xiao Li mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak sesaat saat dia menghadapi dan melambai pada Xiao Yan serta Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya di belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa tidak ingin berpisah saat dia berjalan keluar dari gerbang akademi, menuju ke area jauh yang dipenuhi dengan kekacauan. "Xiao Yan Gege, kamu tidak perlu terlalu khawatir." Dengan karakter sepupu Xiao Li yang lebih tua,
dia pasti akan rukun dalam wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihatnya lagi, faksi yang dia dirikan mungkin telah jauh melampaui gerbang PAN Anda. Sun Er dengan lembut berbicara sambil tersenyum saat dia melihat mata Xiao Yan yang sedang melihat Xiao Li pergi. Sun Er, terima kasih banyak. Xiao Yan berdiri di pintu masuk akademi dan menatap punggung Xiao Li yang berangsur-angsur menjadi kabur. Lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan tersenyum pada Sun Er. Terima kasih ini secara alami untuk berterima kasih padanya atas bantuan yang dia berikan pada Xiao Li. Apakah Xiao Yan Gege harus begitu sopan pada Sun Er? Anda akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang saya berikan kepada Anda. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberikannya kepada sepupu yang lebih tua Xiao Li. Sun Er berkata dengan senyum cakep. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kompetisi besar, peringkat kuat, akan segera tiba. Kali ini, saya harus masuk 10 besar. Saya harus. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.